di sini. Nah, tidak bisa. Izin saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator yang sudah bergabung, ada Pak Wahab dan Ibu Isna, panitia Kabupaten Donggala, Pak Mumin yang juga sudah bergabung, dan teman-teman sekalian. Kita masuk pada agenda pertama, agenda 2 ya. Dan pembelajaran ini akan berlangsung sampai 10.30. Tadi saya sudah berikan akses kepada yang merekam di tiap-tiap kelompok. Dan sebelum kita memulai, saya meminta Pak Marsito untuk memimpin jalannya berdoa. Silakan Pak Marsito. Terima Ibu Isna. Oh, laporan. Kayaknya belum diajar Apa mereka saja, Pak. apa saja. Doa saja Pak, doa saja kita Pak. Silakan Pak Marsito. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Marsito. Dan ya, sama-sama. Ruangan akan saya buka sekarang, dan Pak Wahab, Ibu Isna saya kirim ke dalam kelompoknya nanti untuk menuju pada breakout room dan memilih kelompoknya masing-masing. 3, 2, 1. Silakan. Sambil menunggu ini ketua kelompok sama. Siapa ketua kelompok? Belum ditunjuk, belum ada yang ditunjuk Pak kelompok. Belum ada Pak. Oh, belum ada ditunjuk ketua kelompok. Ini kelompok 1 ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ini 9 orang. Pak Dokter Asmin ini kok kabur, tidak pakai latar belakang. Bu Asriana. Pak, maaf kalau pakai latar belakang ini Nggak kelihatan wajah. Muka. Iya. Background-nya Ya Pak. hijau. Oke, kita hostnya apa bisa saya sudah mulai? Oke, kita bisa mulai ya. Siap Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera, Om Swastiastu. Baik, teman-teman, syukur alhamdulillah di pertemuan pertama ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, insya Allah nanti kelancaran di dalam proses pembelajaran pada agenda 2 ini. Kebetulan saya ditunjuk sebagai pengampu di agenda 2 bersama fasilitator lain, Pak Sigi dan Pak Ibu Isnaini. Namun sebelumnya itu di dalam proses pembelajaran ini, teman-teman, ya, pertama kita perkenalkan dulu, ya, dimulai dari teman-teman. Perkenalan itu cukup saja nama, tempat tugasnya, dan saya berharap teman-teman kan sudah melalui pembelajaran awal melalui belanja self mandiri ya, belajar mandiri melalui MOC. Siapa tahu itu MOC? Apa itu MOC? Saya lupa ini. Itu tidak melalui MOC, teman-teman. Nasib Open Online Course. Itu setelah mempelajari di sana. Tolong saya dibantu apa yang saudara
ingat dan saudara pahami, tolong disampaikan supaya referensi saya di dalam penguatan pembelajaran agenda 2. Itu di pengenalannya, kemudian nanti saya susul dengan perkenalan saya. Tapi kalau saya tidak salah, mungkin kalau teman-teman sudah membuka LMS Kolabjar, itu jauh sebelumnya saya sudah sampaikan materinya. Ya, ya, saya sudah buka LMS Kolabjar. Saya Sudah. sudah. Yang lain belum. Terus saya sudah kirim kalau tidak salah, ini kan hari Jumat, Rabu, Kamis atau Rabu, Kamis ya. Saya sudah share di LMS Kolabjar, itu baik materinya maupun tugasnya. Ya. Tugasnya itu ada individu dan kelompok. Saya sudah bagi 3 kelompok. Baik teman-teman, persingkat waktu karena ini 1,5 jam atau sampai dengan 10.30, mudah-mudahan kita bisa lalui dengan lancar. Ya, kita persingkat waktu, perkenalkan saja nama, tugasnya di mana, apa yang diingat dan apa yang dipahami. Silakan. Ya. Berurut-urut saja. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Armin, tempatan tugas di Puskesmas Lepasada. Terima kasih. Apa yang dipahami Pak? Apa yang dibaca, dipahami dan diingat di MOC? Di MOC ada beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai ASN. Mana ASN kerja betul-betul sesuai dengan prosedur dan di mana kita juga setiap ASN diberi keharusan atau kewajiban betul-betul bekerja dengan ikhlas, tinggi kedisiplinan dan loyal kepada pimpinan. Oke, makasih. Lanjut. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Mirta, biasa dipanggil Haris, penempatan di Dinas Kesehatan Donggala. Apa yang saya dapatkan di MOC sejauh ini, MOC itu kita diajarkan ada 4 agenda, khususnya hari ini agenda 2. Agenda 2 membahas tentang nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan AHAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, terus harmonis, loyal, terus adaptif, dan terakhir itu kolaboratif. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Semua di-mute saja. Suaranya di-mute. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Asriana Lestari. Saya bertugas ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Tambu. Yang saya dapatkan dari MOC kemarin adalah di mana kita belajar untuk mandiri, belajar mandiri, belajar menjadi ASN, di mana kita harus bisa menjadi ASN yang mampu melayani masyarakat dengan baik. Dan di situ kita belajar bagaimana kita menjadi berakhlak. Terima kasih, itu saja Bapak yang saya pelajari. Oke, lanjut yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdul Ghani. Penempatan saya di Puskesmas Sabang. Jadi yang saya dapatkan dari pembelajaran emosi kemarin, di mana ASN dituntut untuk bisa berinovasi dan antusias ataupun siap dalam menghadapi perubahan ke depan. Terima kasih. Oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Ismakalanco. Saya ditempatkan di Puskesmas Lembasada. Apa yang saya dapatkan dari MOC kemarin yaitu yang pertama kita diajarkan untuk memiliki nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian kita dituntut untuk menjadi ASN yang berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kita juga dituntut untuk menjadi menjadi seorang yang smart ASN. Terima kasih, itu saja Bapak. Sudah putus. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah. Tempat tugas di RSUD Pendau Tambu. Apa yang paling saya ingat di MOC kemarin itu adalah bagaimana kita sebagai ASN nantinya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, khususnya apabila kita menghadapi masyarakat atau jika suatu saat nanti kita dipindah tugaskan. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Adi Satya, penempatan rumah sakit umum yang saya pahami dalam emosi, khususnya agenda 2, di mana kita dalam bekerja nanti harus menerapkan sistem berakhlak, yang di mana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, loyal kepada bangsa dan negara, dan membangun kerjasama yang sinergis kepada teman-teman sejawat. Terima kasih. Oke, lanjut. Pagi, nama saya Niwayan Juniasi. Saya ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Tambu. Yang saya pelajari di MOOC ini pada agenda 2 yaitu bagaimana kita menjadi ASN yang berakhlak dalam melakukan pelayanan publik pada saat kita bekerja nanti. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani, tempat tugas Rumah Sakit Pratama Tambu. Yang saya dapatkan pada MOC adalah bagaimana kita sebagai aparatur negara atau PNS bisa menjadi PNS yang berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, menjadi pelayan publik dengan ramah, senyum, memberikan pelayanan, kemudian menjadi ASN yang smart tentunya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sudah semua. Nanti gantian saya. Coba saya izin share ya. Izin share materinya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, baik teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah memperkenalkan dan menyampaikan apa yang diingat dan dipahami pada waktu teman-teman belajar mandiri melalui MOC ya. Memang di sana bekal awal dari teman-teman sehingga nanti pembelajaran pada Latsar ini, pelatihan dasar itu tinggal kami sebagai fasilitator itu hanya memfasilitasi, memberikan penguatan apa yang sudah diperoleh dan apa yang nanti teman-teman sudah rasakan atau laksanakan di dalam tugasnya. Ya. Jadi saya bersama tim ini khusus untuk kelompok 1 mengamput tentang agenda 2 terkait dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Di Latsar itu ada agenda 1, tadi sudah disebut ada membangun wawasan kebangsaan, bela negara, yaitu kan itu. Kemudian agenda 2 nilai dasar PNS, baru agenda ketiga, agenda 4 itu nanti habituasi atau
disebut mengaktualisasikan nilai-nilai daripada ASN itu sudah pada tataran untuk implementasi. Baik, untuk memperkenalkan ya secara singkat ini karena ini sudah ada di slide ini Kentara ya. Nah, Kentara, oke. Ya, baik. Kalau ini sudah jelas nama saya ya, pekat, tanggal lahir, desa Ali Utama, pangkat terakhir 4D, ini utama alamat rumah, kerjanya di BPSDM. Yang paling inti ini ada HP saya, jika kita untuk alat komunikasi kita, jika kita itu mendalami, tidak hanya materi ini tentu dalam bagaimana terkait dengan tugas-tugas nanti teman-teman. Ini ada email saya, yang jelas saya berangkat juga sama teman-teman, saya mohon maaf panggil teman-teman, biasa Bapak Ibu, saya itu CPNS saya itu 89. Ada yang sudah lahir tahun 89. Oh, ya. Jadi saya PNS 90. Saya lalui juga mengikuti pelatihan dasar ini yang dulu namanya prajabatan. Jadi kalau melihat dari sisi latar belakang pendidikan, saya orang dari kesehatan. Ya. Jadi saya tidak salah, berarti saya bersama-sama dengan orang kesehatan. Ya. Jadi saya APT ini adalah apoteker. Jadi kemudian dari sisi amanah yang diberikan saya selama menjadi PNS itu sudah menduduki beberapa jabatan. Yang terakhir itu adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Juli 2021. Karena Juli itu saya sudah beralih walaupun belum pensiun, saya beralih menjadi Widyaswara Ali Utama. Itu pada Juli 2021 sampai dengan sekarang. Kalau dikata satu tahun ya, hampir 1 tahun, nanti 1 bulan ke depan lagi sudah 1 tahun ya di BPSDM selaku Widyaswara Ali Utama. Baik teman-teman, dalam proses pembelajaran kita 2 kali tatap muka ya, yaitu pada hari Jumat ini hari sampai 11.30 dan hari Selasa ini tadi saya minta waktu karena bertabrakan dengan waktu saya diberikan tugas untuk mendampingi teman-teman Angkatan 29 Kabupaten Parigi Motong sebagai coach atau sebagai pembimbing. Itu pada hari Selasa. Itu mulai dari jam 8 itu sampai dengan jam 4. Ya, 16.30, setengah 5. Kalau di pertemuan kedua ini kurang lebih 3 JP, berarti 2 jam 15 menit. Nanti kita coba konfirmasi tadi ke Pak Rahmat sebagai evaluator mengatur pertemuan ini nanti dijadwalkan kapan, apakah malam, tetap di hari yang sama malam, kalau dia sore mudah-mudahan cepat selesai, tapi saya pikir tidak, kalau dia 2 jam setengah, saya hitung-hitung 4:30 bisa maghrib kita bisa lewati maghrib. Oke, nanti itu soal nanti kita bicarakan. Baik, teman-teman, dasar daripada pelaksanaan daripada pelatihan dasar CPNS ini tentu dari beberapa regulasi ya. Regulasi utama itu Undang-Undang Nomor 5 tentang aparatur sipil negara, kemudian diatur lagi dengan PP yang awalnya nomor 11 berubah menjadi nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Kemudian dalam penyelenggaraan pelatihan dasar ini diatur lagi dengan peraturan lembaga administrasi negara sampai dengan keputusan lembaga administrasi negara tentang mulai dari pedoman dan kurikulum. Dan intinya surat edaran Menpan itu bagaimana mengimplementasi portfolio dan employer branding daripada ASN. Tadi sudah menyebut tadi portfolio lagi tentang ASN beralat. Untuk apa? Nah, ini maksudnya teman-teman ini mengikuti dasar itu dalam rangka membentuk karakter kita selaku PNS itu adalah karakter yang profesional dan yang berkarakter. Jadi karakter PNS itu profesional dan berkarakter. Ini yang kita bangun nanti di dalam pelatihan dasar ini. Tidak hanya di pelatihan dasar, juga di pelatihan kepemimpinan. Ini yang ujung-ujungnya di dalam regulasi itu kita ingin membangun, membentuk. Ya. Baik saya sendiri sebagai itu, tentunya bagaimana kita menjadi PNS yang profesional dan memiliki karakter sebagai WI, ya.
Widya ahli utama. Widya suara itu kan dari Pratama, Madya, dan Utama. Oke. Nah, tujuan deskripsi singkat daripada pembelajaran dari 7 kemampuan yang harus dibangun sehingga teman-teman ini mendapatkan di dalam menginternalisasikan nilai-nilai dasar daripada ASN. Apa itu 7 ini? Tentunya bagaimana kita tadi sudah disebut, kita memberikan pelayanan supaya masyarakat itu menjadi puas. Bagaimana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Misalnya kepercayaan teman-teman ini diberikan tugas di pelayanan sesuai dengan tusinya. Dan tidak boleh juga berhenti belajar, mengembangkan kapabilitas. Mengembangkan kapabilitas tentu bagaimana kita memiliki kemampuan teknis terkait dengan meningkatkan lancar tugas-tugas kita. Dan ini juga saling peduli menghargai perbedaan. Di saling peduli menghargai perbedaan nanti ada di materi ASN, kita akan singgung di unsur loyalitas dan harmonis. Kalau tadi bertanggung jawab berarti kita akuntabilitasnya. Kemudian berdedikasi ya. Jadi ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, ini juga unsur daripada loyalitas kita. Terus berinovasi, tidak boleh berhenti. Ya. Apa yang harus bisa kita lakukan, bagaimana tugas-tugas kita itu lebih baik, sehingga diharapkan masyarakat itu terlayani lebih baik. Jadi tentunya kita mengikuti perubahan-perubahan yang sangat-sangat cepat sekali. Apalagi sekarang kita sudah berada di zaman IT. Kemudian bagaimana kita membangun kerjasama yang sinergi. Apa artinya kalau kita bekerja sendiri-sendiri? Tidak ada artinya. Kalau saya selalu menganggap, sekalipun itu pimpinan, kalau tanpa ada staf tidak bisa bekerja. Begitu juga sebaliknya. Ini maksudnya. Oleh karena itu untuk bekerja antara bersinergi, maka diperlukan kerjasamanya. Sehingga itu kita bisa dapat bagaimana kita menjadi PNS yang profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu intinya. Tugas kita itu memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini yang kita akan harapkan teman-teman itu sudah memiliki bekal itu sehingga bisa menginternalisasikan nilai-nilai daripada dasar. Tentunya dalam mata penelitian ini ya saya akan menyampaikan kurikulumnya itu dengan penekanan pada kemampuan bagaimana memaknai kemudian menginternalisasikan nilai-nilai PNS. Jadi pemberian mata pelatihan ini tentunya saya akan disampaikan secara interaktif ya. Untuk ceramah bisa brainstorming ya. Tentunya kita diskusi bagaimana saudara teman-teman bisa berinteraktif ya di dalam proses pembelajaran ini. Baik teman-teman, tentunya setelah kami deskripsinya itu maka pada akhirnya tujuan kita yang ingin capai itu maka teman-teman tadi di dalam internalisasikan itu khususnya pada nilai-nilai ASN itu ada 7 komponen. Tadi ada yang sudah sebut. Berakhlak itu kan dari sinonim daripada kata A itu akuntabel, A itu kompeten, H harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk apa? Dalam menunjang pelaksanaan tugas saudara-saudara. Tugas jabatan itu artinya tugas yang diberikan amanat kepada saudara melaksanakan tusinya. Baik untuknya setelah memahami ini, ukurannya, indikatornya itu saudara itu setelah mengikuti ini, saudara itu bisa paling tidak memahami dan apalagi bisa menjalankan konsep dan panduan daripada perilaku berakhlak. Kemudian bagaimana menjalankan konsep dan panduan perilaku berakhlak, ya, memberikan contoh ya, contoh bagaimana menganalisis kasus atau bagaimana saudara itu bisa menerapkan nilai-nilai prinsip berakhlak itu, memberikan contoh nilai-nilai contoh di mana tusi saudara setelah mempelajari ini. Baik teman-teman, di dalam proses pembelajaran ini ada kata kunci yang mana kita untuk capai di dalam pembelajaran itu cuman ada kata, kalau saya bilang itu ada 3 kata saya pinjam itu namanya TMM. Ada M, ada M. Tapi kalau saya biasa plesetkan TM itu yang penting tidak taimeme. Ya. Ada yang tahu itu apa itu taimeme?
Kalau orang kali tahu itu namanya TMM. Ya. Artinya, nah, kalau tidak tahu nanti tanya semua paham itu TMM itu apa. Nah, kalau T itu dari kata tahu, berarti teman-teman harus berangkat dulu, punya referensi, punya bahan, tahu itu teori-teori atau konsep-konsep di dalam proses saudara melaksanakan tugas. Teori itu tidak bisa, tidak hanya pendapat si A, pendapat B. Teori itu juga bisa pedoman, bisa juga juknis, bisa juga cuklat. Itu juga bagian dari perangkat teori yang diterapkan sudah dalam bentuk implementasinya. Dan juga lebih penting itu adalah regulasi. Ya. Itu tahu dulu itu. Kalau saudara sudah tahu ini konsep minimal tugas saudara, tusinya saudara, terus tahu regulasinya, insya Allah aman teman-teman untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian itu saudara itu mampu. Bagaimana mampu saudara mengaktualisasikan? Ya. Bagaimana mengimplementasikan, menghabituasikan nilai-nilai daripada PNS tadi atau ASN, 7 komponen tadi ya. Nanti gimana 7 komponen, tadi sudah, makanya saya tanyakan apa yang saudara ingat, apa yang saudara pahami, khususnya pada agenda 2. Tadi ada yang berangkat dari agenda 1, tidak ada masalah. Itu yang penting berarti saudara sudah melalui MOC ya. Kemudian itu mau itu harus ada semangat, harus ada motivasi, atau ada gairah ya. Oke, semangat. Jadi di sini ini perlu saudara itu pegang itu TMM, yang penting tidak TMM. Karena saudara harus punya semangat, punya motivasi, punya gairah. Ya, di dalam proses pembelajaran saya tahu kita ini kan punya fisik itu punya keterbatasan, orang kesehatan kan tahu. Oleh karena itu kalau saya lihat ada yang sudah mengantuk, ada saya punya deal. Kita sepakat ya, deal kita itu pertama kalau saya sampaikan halo apa kabar, ya teman-teman nanti jawab semangat. Ya. Kalau saya bilang semangat, ASN berakhlak. Oke, kita boleh coba. Semua dikasih mute-nya, suaranya dibuka. Kita coba. Oke. Jadi kalau halo apa kabar, semangat tuh gempur tangan ya. 3 kali, semangat. Nah gitu. Nah, kalau saya bilang semangat, ASN berakhlak. Kalau perlu 2 tangan, berakhlak. Nah, gitu. Sepakat kita ya? Kita coba lagi, oke. Halo, apa kabar? Semangat. ASN berakhlak. Itu ya. Jadi mudah-mudahan dari deal ini punya makna. Bangga melayani bangsa. Mengingat, nah, apalagi kalau ditambah itu. Jadi semangat melayani bangsa. Oke, itu ada tadi masukan ya. Baik, jadi teman-teman, oke, kita target kita sudah kita paling tidak itu TMM itu. Kemudian di dalam untuk kita bisa TMM itu tahu dan mampu, saya coba mengangkat satu teori ya, ada 6 level ranah ini di dalam proses pembelajaran itu dikenal dengan taksonomi Bloom. Ya, ini yang dikenal oleh taksonomi itu, tapi sudah dikembangkan oleh Anderson et al. Itu pada 2021. Ada 6 tingkatan yang harus kita lalui. Tadi makanya saya tanya apa yang saudara ingat. Jadi kalau kita lihat di segitiga ini, daya ingat kita atau yang disebut remember itu saudara punya daya ingat, itu yang paling harus lebih besar. Kemudian dilanjutkan lagi setelah daya ingat itu baru saudara memahami apa yang saudara memahami. Setelah saudara memahami, berarti bagaimana menerapkan. Nah, setelah menerapkan ini tentu hasil terapan itu saudara analisis, diuraikan. Kemudian masuk kepada evaluasi dan paling terakhir mana menyusun bagian-bagian yang menjadi sesuatu yang baru. Itulah inovasi. Itu satu kreasi. Jadi ini 6 tingkatan di dalam proses pembelajaran ini ya kita akan lalui ya. Bukan saja di agenda 2, bukan juga di dalam proses pembelajaran. Tentunya juga nanti teman-teman melaksanakannya. Coba ini teori ini dipakai. Ya, kalau teman-teman sudah melalui ini, tetapi dalam proses pembelajaran ini saudara nanti ini
masuk pada untuk menerapkan itu sudah masuk dari agenda 4. Ya, ini menerapkan ya bagaimana mengurai dari itu, tentu menganalisis isu-isu itu, identifikasi isu, kemudian menilai itu apa itu isunya, terus bagaimana dari isu itu atau masalah itu bisa kita mendapatkan satu solusi. Tentunya dari bagaimana kita solusi itu dengan melalui satu gagasan atau ide. Apa ide itu? Bentuk inovasi, itu yang tentunya lebih kita harapkan, sehingga kenapa masalah tadi, isu tadi, hambatan itu dapat kita selesaikan segera mungkin. Tidak bisa kita bayarkan, tidak bisa kita hindari atau kita lalai menangani itu, karena ini intinya kita PNS itu, ASN itu memberikan pelayanan masyarakat. Masyarakat itu seperti apa? Masyarakat itu merasa terlayani. Terlayani bisa diukur, masyarakat itu merasa puas atas tugas kita. Oke, baik teman-teman. Nah, di dalam ASN berakhlak ini itu satu core isu, core daripada ASN yang disebut berakhlak itu dari mana? Itu berangkat daripada pidato presiden. Nah, pidato presiden itu melahirkan satu core ASN dengan brandingnya itu ASN bangga melayani bangsa. Kenapa? Tentunya Pak Presiden itu melihat bahwa kita sebagai ASN itu harus mampu dan mempunyai orientasi yang sama. Jadi tidak bisa berbeda-beda. Tapi di dalam implementasi mencapai tujuan itu, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu kembalikan kepada teman-teman bagaimana cara pendekatannya. Yang paling tidak jangan yang misalnya yang cepat dibikin lama. Atau yang tentunya tidak ada sarah dibikin sarah. Oleh karena itu bagaimana membangun daripada orientasi tadi pelayanan dengan jiwa melayani. Jadi kita harus punya jiwa. Kalau orang kesehatan itu otomatis punya jiwa melayani. Apalagi kalau kita belajar itu di dalam bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat, saya tidak khawatir dengan dari teman-teman ini yang punya latar belakang pendidikan ASN. Sehingga bagaimana dari jiwa melayani kita setia itu berarti membantu masyarakat. Wajib tertanam kuat di dalam diri kita ya. Itu yang seperti apa yang teman-teman ini di kesehatan. Jadi bukan lagi zamannya kita itu seperti zaman kolonial. Itu dulu kita zaman kolonial, sekarang sudah zaman milenial. Ya. Cuma yang justru minta dilayani. Ya. Ini kalau tidak dilayani, ya, tidak mau melayani juga. Ini teman-teman itu biasa itu kalau ada persyaratan tidak ada, dibikin persyaratan, ya minta dilayani. Ya, tinggal teman-teman terjemahkan minta dilayani seperti apa kalau model begitu. Oleh karena itu, karena di samping itu, ya sekarang ini sudah kita berada di dunia yang sangat hybrid sekali ya. Kolaboratif sekali, diperlukan ada koordinasi, kerjasama, integrasi, integritas kita di dalam tugas-tugas dengan pendekatan itu. Jadi tidak ada lagi misalnya teman-teman itu merasa ego, ini tugas saya. Apalagi ini kan kesehatan punya, kenapa dilakukan oleh dinas sosial? Apalagi ini Donggala punya, kenapa di kecamatan ini punya, kenapa dilakukan yang lain? Apalagi kalau punya ilmu, ego ilmu tidak mau bagi-bagi itu ilmunya. Nah, ini harusnya, ini yang diharapkan oleh Pak Jokowi sehingga melahirkan satu core pada ASN itu yang namanya ASN berakhlak. Yang intinya ASN berakhlak ini terbentuk terpatri pada kita punya diri sendiri di dalam melaksanakan tugas itu dengan artian bangga melayani bangsa. Yaitu kuncinya ya. Nah, baik di dalam core daripada ASN itu tadi teman-teman ini ada 7 komponen. Orientasi pelayanan, ya ini tadi ya, sampai dengan kolaboratif. Itu tadi ya, supaya tidak ada bahwa ini tugas saya ini bukan tugas kamu Pak. Tugas saya ini tidak bisa saya laksanakan kalau diserangkan tugas ini memerlukan institusi lain atau unit lain atau tempat tugas lain supaya bisa terlayani bagi itu masyarakat. Perlu kolaboratif. Ya. Oke, dari 7 unsur ini teman-teman mari kita berangkat melalui arti pertama. Dari kata kunci orientasi pelayanan itu ini ya,
mungkin teman-teman sudah baca ini, saya coba hanya mengingatkan, mudah-mudahan ya. Tentunya kita ini berorientasi pelayanan harus punya komitmen. Bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa puas terlayani. Itu intinya di orientasi pelayanan. Nah, kata kuncinya itu untuk supaya masyarakat itu terlayani baik, maka kita harus ada responsif. Kita punya kualitas di dalam pemberian pelayanan, ya, dan masyarakat merasa puas. Ini ada kuncinya. Ini kunci ini. Nanti kunci ini menjadi nilai-nilai dasar daripada orientasi kita melakukan pelayanan. Kalau kalimat afirmasi itu ini pernyataan. Ini kalau teman-teman pernah lihat video itu, mulai dari Pak Prabowo itu dia menyatakan bagaimana loyalitasnya pada negara, ya. Kalau itu semua nanti lihat teman, kalau Pak Menpan itu orientasi pelayanan. Nah, di dalam melaksanakan orientasi atau dari sisi pelayanan ini, maka ada panduan yang harus teman-teman ketahui. Panduan ini bagian dari kode etik. Kode etik apa? Peta. Ya, itu kita harus pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu apa? Kaitan dengan tusi kita. Jangan yang tidak dibutuhkan dikasih. Kemudian tadi ada yang bilang bagaimana kita memberikan pelayanan itu supaya ramah, ada tata seperti dan dapat diandalkan. Dan ini yang itu tadi kunci terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Tidak bisa saja kalau apa yang kita sudah lakukan layanan, jenis layanan misalnya contoh saya mentan dari pendapatan, layanan kita itu misalnya pelayanan Samsat online. Samsat online itu mungkin pada saat ini bisa memberikan membantu atau memberikan kepuasan pelayanan pada masyarakat. Tetapi bagaimana itu layanan itu hanya fokus pada di unit kerjanya. Walaupun dia sudah menggunakan layanan itu sudah berorientasi digital, tetapi layanan itu hanya menyatukan 3 institusi itu di dalamnya, berkolaborasi dengan menggunakan satu sistem namanya. Nah, bagaimana itu nanti kalau orang misalnya objek pajaknya ada di luar, maka dibangun lagi, dibikin lagi. Nah, tentunya dibutuhkan lagi bukan saja perbaikan, tapi peningkatan layanan, mungkin menggunakan SMS, gateway, supaya masyarakat itu bisa terlayani. Itu salah satu contoh. Ya, mungkin teman-teman di unit kerjanya, ya, tentu ada contoh-contoh yang tentu bisa teman kemukakan. Tapi di sisi lain juga mungkin akan teman-teman kembangkan nanti di dalam mengaktualisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai ASN itu melalui rancangan aktualisasinya, ya. Teman-teman, ini tidak terlalu cepat saya sampaikan. Jelas ya? Tidak? Tidak, Pak. Tidak cepat, Pak. Ya, bisa dipahami, ya. Baik. Nah, nanti kita lihat gambaran itu bagaimana pelayanan di zaman kolonial yang kita harapkan di zaman milenial seperti apa. Kalau dari gambar ini mungkin saudara ada yang bisa komentari satu orang, 2 gambar yang berbeda. Ada yang bisa? Halo. Saudara Ahmad, silakan Pak Ahmad Aris. Ya, Pak, terima kasih. Jadi dari gambar yang dilihat di monitor, itu ada 2 perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama adalah bagaimana urusan birokrasi pada saat dulu, karena masih manual dan menggunakan kertas dan pendaftarannya masih harus datang ke kantor, jadi antriannya menumpuk. Berbeda dengan gambar satunya yang semuanya sudah serba digitalisasi atau pendaftarannya bisa melalui online atau SMS, jadi saat mendapatkan nomor antrian bisa langsung terlayani dengan baik. Nah, sementara yang di bawah ini adalah bagaimana sikap dan perilaku yang biasanya kita temui. Mungkin dulunya di sini para ASN atau PNS yang di sini itu masih bersifat yang seperti tadi Bapak katakan, masih ingin dilayani,
gaya kolonialismenya. Jadi mereka menunggu dari masyarakat. Jadi tidak ada responsif atau tindakan ingin melayani. Sementara yang di sebelah ini karena dia sudah mengetahui core value ASN, dia sudah mengetahuinya, jadi di sini dia langsung responsif kepada orang, maksudnya tidak menunggu untuk disuruh, tidak menunggu atasan untuk dilihat dulu baru bekerja, tetapi dia mengetahui, oh ini tugas dan fungsinya, dan sesuai dengan nilai-nilainya itu Pak, ada berorientasi pelayanan, jadi dia memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang datang. Terima kasih Pak. Oke, makasih ini Pak Ahmad. Kalau saya buka ini memberikan tanggapan habis waktu kita, tapi pada intinya Pak Ahmad sudah mewakili ya. Dan juga saya tahu teman-teman sudah bisa pahami tadi, ini maksudnya supaya saya memantik teman-teman itu apa yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan supaya masyarakat itu puas, responnya gimana. Intinya ini memang betul, tapi ini kalau kita lihatin kalau ini PNS ini satu cuma tidur, di mana responnya? Bagaimana masyarakat merasa puas? Kalau ini si ASN ini dia responnya dia langsung menyambut ya orang yang dilayani, bahkan memberikan petunjuk, berikan informasi, begitu juga dia di atas. Jadi otomatis kalau di sebelah ini betul Pak Ahmad ya, masyarakat itu tidak bisa kita bilang ini bukan puas lagi, ini bisa berdesak-desakan. Kali ini mau tidak mau dengan pola ini maka masyarakat terlayani dengan baik, puas ya, itu intinya. Makasih Pak Ahmad, saya pikir semua teman-teman juga punya pemikiran yang sama. Baik, kalau kita tentunya kita pahami dulu siapa sih, apa itu pelayanan publik, siapa sih penyelenggaraan pelayanan publik, apa itu masyarakat. Tapi saya tidak cuma menampilkan ini, silakan kalau saya menjabarkan ini sebenarnya teman-teman tahu, tapi pada intinya unsur penting di dalam penyelenggaraan yang memberikan pelayanan publik itu ada 3 unsur. Di dalam itu ASN. ASN sebagai penyelenggara. Nah, ini untuk intinya. Makanya di proses ini teman-teman di Laksar itu dibekali bagaimana ASN itu sebagai penyelenggara. Ada 3 fungsi ASN itu ya. Salah satunya itu sebagai penyelenggara, sebagai pelaksana kebijakan ya. Karena itu di sini intinya itu ada dasarnya teman-teman melakukan itu pelayanan itu di Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Baik teman-teman, tadi sudah menyinggung seperti apa pelayanan yang harus kita berikan, dibilang pelayanan prima. Maka pelayanan prima itu kita wujudkan itu ada beberapa poin ini, ada 6 unsur ya. Mulai dari bagaimana top manajemen itu punya komitmen ya. Bagaimana konsep strategi kita untuk menjadikan layanan, apalagi ya standar-standar kita memberikan layanan itu juga harus kita punya. Dan paling terakhir itu dalam proses pelaksanaan itu ada alat atau sistem monitoringnya. Ini bagaimana mewujudkan pelayanannya yang prima. Ini harus kunci-kunci ini tentunya teman-teman menjadi referensi melihat sejauh mana komitmen kita ya, di dalam memberikan layanan. Ini, baik, kemudian selanjutnya, nah sekarang bagaimana perilaku kita memberikan layanan itu? Tadi yang sudah sebutkan ramah dan senyum ya. Dari sisi 8 unsur ini ada mungkin yang lain 9, silakan ya bagaimana kita itu memberikan layanan yang secara prima. Paling tidak saya cuma titik poinnya itu dari 8 ini itu ada unsur lain. Ini yang paling itu perlakukan pelanggan itu dengan baik. Jangan pelanggan datang so marah-marah. Ya, kalau ada di rumah sakit, so marah-marah itu. Tapi bukan di rumah sakit sini, rumah sakit yang di Facebook. Jadi kalau rumah sakit bukan rumah sakitnya Ibu Anu ini, Sofiana ya, atau teman-teman, bukan tugasnya, tapi rumah sakit yang di Facebook. Oke, ini yang paling utama ya. Nah, jadi kalau karena teman-teman orang di kesehatan ya sudah. Jadi kalau cepat dan tepat waktu. Ada nanti kalau saya kasih semua ilustrasi itu foto-foto ada.
Kalau ada bilang tepat waktu, pelayanan jam 8, dokternya datang jam 10. Atau petugasnya masih tutup lagi puskesmas. Aduh, untung bukan saya yang dia punya pasien. Gitu. Harus tepat waktu. Oke, ini sebanggaan gambaran saya. Tapi bukan puskesmas ini teman-teman kerja, puskesmas yang di FB. Ada puskesmas yang bisa tidak tahu apa puskesmas apa namanya. Oke, teman-teman. Baik, kita beralih tadi di orientasi pelayanan. Ya. Nanti kalau kita ini diskusi ya ke belakang, tinggal simak saja. Ya, kalau saya khawatir dengan 2 JP ini kalau kita diskusi terlalu panjang, makanya saya coba satu-satu aja mewakili. Ya, tidak membatasi apa teman-teman punya berpikir, tapi diskusi itu nanti panjang di tugas. Nah, ada tugas itu kita berdiskusi panjang. Ya. Yang penting jangan diskusi baku lempar kursi. Ada diskusi dia itu, waduh, di FB lagi saya lihat. Aduh, ya, itu kan tidak bagus itu. Oke, kita beralih lagi ke akuntabel. Ya. Akuntabel itu tentu prinsipnya kita bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab apa? Tentu kalau teman-teman ASN bertugas di mana, tentu bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayai atau yang diberikan. Nah, kata kuncinya lagi itu harus kita memiliki punya integritas dan kita harus konsisten. Nah, ini lagi dapat dipercaya. Bagaimana kita diberikan kepercayaan tapi tidak dipercaya, baru tidak transparan lagi. Ini intinya. Nah, dalam kata kunci nilai-nilai dasar daripada akuntabel itu kita harus mempunyai kode etik. Nah, ini tolong ini kode etik ini ada 3 ini. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, kemudian sampai terakhir itu inilah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ada teman saya itu kita tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, Pak. Kenapa? Tapi karena terpaksa. Siapa yang paksa? Ini bahasa-bahasa kamuflase ya. Itu sudah Pak, tidak melaksanakan kewenangan cuma karena terpaksa. Tapi jangan sampai begitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita. Nah, sekarang konsep daripada akuntabel ya itu tentu menurut Pak Sarudin itu bagaimana kita itu ya mempunyai memberikan tindakan pada masyarakat itu pada suatu organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, ini menurut Pak Sarudin ini. Kalau menurut UNDP ini tentu ada satu kegiatan dalam proses ya kita dapat untuk dipertanggungjawabkan ya. Intinya itu pertanggungjawabkan kepada si pemberi tugas. Di dalam rangka apa? Supaya tugas-tugas daripada unit kerja itu, khususnya tugas kita itu, kita dapat meningkatkan kinerja. Nanti biasanya itu rumah sakit sana itu tidak bagus, kinerjanya tidak bagus. Padahal cuma gara-gara satu ASN yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, digeneralkan rumah sakit menjadi tidak baik. Nah, ini tolong menjadi catatan buat kita ya. Dari para intimnya itu ada beberapa konsep, 3 konsep ini tolong dipahami menjadi bakal referensi dari teman-teman ya. Jadi prinsipnya tanggung jawab, memberikan melaksanakan amanat ya daripada tugas-tugas kita. Baik teman-teman. Nah, di dalam tingkatan akuntabilitas itu ya akuntabilitas yang paling tertinggi itu adalah yang paling kecil itu ada akuntabilitas dari stakeholder. Apa itu stakeholder? Itu berarti bagaimana pemerintah ya saudara ada di dalamnya itu mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat. Itu intinya itu. Ya. Kalau secara individual itu bagaimana kinerja kita kepada organisasi itu kalau akuntabilitas kita terhadap organisasi. Nah ini yang paling ini lagi akuntabilitas personal itu yang paling besar, sangat mempengaruhi pada akuntabilitas stakeholder. Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan. Perbedaan itu bukan membuat dalam artian perbedaan yang kontroversi, perbedaan yang tidak bermakna, perbedaan yang tidak bermanfaat. Maksudnya di dalam tataran pelaksanaan tugas, dia beda melakukan ini menurut SOP, saya coba lebih cepat lagi saya lakukan dengan cara ini, tapi dengan tujuan sama. Ya, seperti itu artinya. Ini dikembalikan kepada bagaimana tanggung jawab
saudara secara personal saudara sebagai ASN ya. Oke, ini kemudian ini ada unsur-unsur nilai tadi ya, ini tanggung jawab itu seperti apa, jujur itu seperti apa ya. Nah, kemudian itu konsisten itu bagaimana melakukan tindakan yang telah disepakati dan sesuai peraturan. Sudah disepakati pada waktu rapat, iyo. Pas pada waktu di pelaksanaan, tunggu dulu le. Tidak begitu siapa yang mau. Nah, kalau nggak ada mau jangan di institusi lah. Kita sepakati. Gimana baru-baru lagi. Kalau ada perubahan kesepakatan, pertemuan lagi supaya membangun konsisten. Oh ini ada perubahan, ternyata kondisi yang kita sepakati di lapangan berbeda. Oh ternyata kita terobosan ini. Jangan bikin sendiri. Tanya dulu, tolong ini ada begini, ini ada begini. Nah sehingga bentuk nanti apa yang kita lakukan itu menjadi tanggung jawab dan dapat dipercaya, bahkan itu malah lebih bagus sehingga pelayanan kita kepada masyarakat itu menjadi puas. Saya mohon maaf kalau saya bilang masyarakat puas, memang tujuan kita itu. Kita bekerja itu hanya melayani masyarakat. Kalau tusi kita misalnya di puskesmas, jelas masyarakatnya. Kalau misalnya orang kerjanya di kepegawaian, jelas masyarakatnya. Kan begitu, mengartikan masyarakat itu yang dilayani, masyarakat yang dilayani. Jadi, kalau saya lihat di ujung tombak ini orang kesehatan ini di ujung tombak ini. Kalau saya dulu pernah juga di kesehatan. Ya. Tadi kalau dilihat saya punya riwayat hidup, pernah di Balai POM, saya pernah di Kanwil Kesehatan, seperti itu. Terakhir itu di Kanwil Kesehatan. Ya ini ya, jadi unsur-unsur ini tolong menjadi maknai ya. Dipahami, mudah-mudahan menjadi petunjuk atau pedoman referensi bagi teman-teman melaksanakan tugas. Kalau orang kesehatan itu kita bergerak, kita punya objek itu paling banyak itu manusia. Ini manusia ini. Makanya kalau orang libur, orang kesehatan itu dia bilang tidak boleh libur. Buka rumah sakit, buka puskesmas. Iya. Karena kita melayani orang. Kalau kantor-kantor lain dia melayani dia. Administrasi, kertas, biar kertas tertunda tidak apa-apa. Kalau orang sakit kita tunda, bagaimana itu? Sedangkan kita punya ada komitmen sebagai seorang kesehatan itu tentu bagaimana kita memberikan layanan itu masyarakat itu menjadi sehat. Apa arti kesehatan kalau kita tidak sehat tidak ada arti apa-apa. Ya. Itu prinsip ya orang kesehatan itu. Tidak ada arti apa-apa kalau tidak sehat. Jangan apa doi orang bilang. Tidak sehat, sini saya suntik kau, Dokter Amin Mina. Kenapa doi banyak sih saya suntik. Biar kesehatan juga kau tidak baik-baik. Tidak ada artinya kau punya doi. Oke, itu biasa kita orang kesehatan begitu, kasih tahu orang. Yang mendengar ngana, jangan banyak doi. Oke. Baik, teman-teman, sekarang masuk pada kompeten. Ini kompeten ini saya sampaikan. Kompeten dalam artian itu kita jangan berhenti belajar. Kapabilitas kita. Kalau sebagai dokter, namanya pelayan masyarakat, ya, tentu mengembangkan kapabilitas kita seperti apa. Kalau dokter, ya, saya saja apoteker tidak belajar. Ini apoteker saya kadang-kadang sudah bukan lagi apoteker, sudah apoteker. Kalau saya tidak ikuti lagi perkembangan obat-obat itu, begitu sudah berkembang dengan pesat. Yang dulu saya kenal 17.000 jenis obat, tidak tahu sekarang sudah berapa jenis. Ya, ini yang sudah kembangkan dengan beberapa produk dan namanya. Ya. Itu kita harus tahu ya. Karena itu kata kunci kita itu kalau kita terus belajar mengembangkan tentu kita akan menghasilkan kinerja kita yang terbaik. Kita bisa sukses, kita bisa bahas, kita punya pembelajaran yang baik. Tentunya yang paling tidak itu bisa ahli di bidangnya. Kalau dokter sudah ahlinya di bidangnya, tapi kalau belum ahli bedah, belum ambil keahlian bedah, belum dibilang ahli bedah. Itu intinya. Nah, panduan kita agar kita bisa mengembangkan untuk kompetensi kita, ya tentu kita harus meningkatkan, kita belajar, ya. Kita tentu untuk apa? Untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Zaman sekarang berubah.
Kita itu biasa, dulu biar komputer ini saya saja jadi W itu mau tidak mau ya harus belajar lagi IT. Ya. Alhamdulillah karena jauh subuhnya walaupun cuma bisa mengetik, bisa buat apa, tapi karena perkembangan baru kita ikut lagi. Dulu mana siapa mau bayangkan kita pembelajaran kita itu lewat sekarang virtual. Nah, sekarang dengan zaman ini kita sudah bisa lewat virtual. Teman-teman ada di Donggala, ya, saya ada di Banteng, ya, kebetulan di Biro Maru, di Biro Bulik, ya, bisa saja saya barusan tadi mengajar di Parigi. Sekarang saya sudah mengajar di Donggala. Besok saya mengajar misalnya di Poso. Nah, ini perkembangan ini. Jadi asas manfaatnya ada dengan perkembangan ini tersebut, dengan perubahan-perubahan terjadi. Kemudian intinya bagaimana kita membantu orang lain belajar, tidak hanya belajar sendiri. Kemudian melaksanakan tugas dengan tentu kualitas yang baik. Seperti unsur-unsur apa itu, maka teman-teman agar kita memiliki kompetensi ada 3 unsur ini yang saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kita harus mempunyai pengetahuan, setelah mempunyai pengetahuan, kita punya keterampilan, dan kita punya sikap perilaku. Jadi 3 hal sikap ini atau ilmu ini punya pengetahuan, keterampilan, nah, dengan sikap perilaku tentunya menuntut kita memiliki kemampuan, mempunyai kompetensi dengan sesuai tuntutan pekerjaan. Kalau misalnya dokter, tentu dia harus memiliki pengetahuan tentang apa. Kalau dia di rumah sakit, ya, selain pengetahuan dari pendidikan formalnya, tentu didukung oleh pendidikan formal teknis lainnya yang mendukung tugasnya. Ini intinya 3 hal ini. Dan paling inti itu juga adalah sikapnya, kalau tidak marah-marah. Oke. Kemudian, nah ini untuk kita meningkatkan kompetensi diri itu ya, harus merubah mindset kita. Nah, ini intinya. Bagaimana merubah itu kita mindset kita itu mengaktifkan kita untuk melakukan perubahan, merespon satu tantangan dari lingkungan dan keniscayaan itu harus mau dan tidak mau merubah kita, mindset kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Kompetensi apa yang harus kita bangun? Tentu kompetensi yang terkait dengan tusi kita, khususnya di lingkungan kerja kita terhadap perubahan-perubahan atau tantangan-tantangan yang ada. Ya. Bagaimana mau mengembangkan mandiri secara holistik itu atau net centric itu. Jadi bersumber pembelajaran utama bisa lewat internet. Jadi kan belajar sekarang itu bisa belajar mandiri. Juga memanfaatkan sumber-sumber kalian pakar, silakan bertanya. Tapi sekarang kalau saya agak kesulitan itu biasa cuma tanya, ada pakar saya itu, ya, yang saya bilang, saya tanya, ada yang bertanya begitu, saya tanya Om Google dulu. Ada saya punya pakar Om Google, saya tinggal cari Om Google itu. Om Google bilang begini nih, oh cepat sekali. Itu syukurnya kita nih, kita berada di zaman IT itu, dibantu oleh Om Google. Ini hal-hal untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita. Nah, bagaimana kita bisa membantu orang lain. Orang lain belajar ini ya, ada proses bagaimana pembelajaran itu. Nah, bagaimana ada kan di sini ada forum-forum terbuka. Oh, ada webinar. Nah, ikuti itu webinar itu. Kita saja sekarang dari kemarin webinar terus. Ya, sudah mau dari webinar PKP, kalau tidak ada kita webinar, kita cari lagi di webinar-webinar yang lain ya. Jadi itu intinya itu. Nah, kalau saudara punya pengetahuan, bukalah misalnya webinar seperti itu, membantu orang lain. Jadi ini ada beberapa poin, silakan yang saya tidak terlalu detail untuk saya rinci, ya, tapi paling tidak ada pegangan teman-teman itu bagaimana membantu orang lain belajar. Kemudian, nah ini melaksanakan tugas yang baik itu. Jadi kita harus mulai mewujudkan pengetahuan di karya nyata. Pengetahuan apa? Ya. Tentu pengetahuan yang terkait dengan tugas-tugas. Nah, seperti apa? Membangun satu inovasi. Di dalam inovasi itu ada pengetahuan yang untuk menjadi karya kita, karya nyata kita untuk bagaimana meningkatkan meningkatkan kinerja daripada perangkat daerah itu sendiri.
Jadi dia juga memenuhi hidup, ya, bisa bekerja dengan baik. Daripada melaksanakan tugas tersebut itu kita melakukan satu karya, ada karya kita yang harus kita buat, kita bangun. Ada karya, Pak, ini karyanya orang ini, Pak. Ini ada teman bertanya, ada satu karya yang dilakukan oleh seseorang, si A, si B. Oh, ini dia karyanya orang. Memang karyanya orang, tapi dia menggunakan ilmu ATM. Tahu arti itu ATM? Amati, tiru, dia modifikasi. Dia amati ini orang punya karya ini, kemudian dia tiru ini, tapi dia modifikasi. Ada yang lain, ATM itu bukan dia modifikasi, dia tiru terus. Pokoknya dia ciplak, dia copy paste dari A sampai Z. Tidak ada DPA, beda. Oke, itu bukan karya namanya. Baik, teman-teman, ini kemudian kita pindah ke harmonis. Kalau ini tadi peduli, ya, hargai perbedaan. Jangan kita misalnya membeda-bedakan di dalam satu tugas atau orang kita layani. Oh, si ini itu, apalagi kalau sudah, saya mohon maaf ya, itu di FB saya lihat itu. Kalau di FB saya lihat, oh ini orangnya si ini dia, baru sampai kada ini. Tidak usah dilayani dia, tidak usah dikasih dia. Apa suruh dia bapil di si A, dia tidak bapil di kita PB. Nah, tidak juga begitu. Itu berarti tidak menghargai perbedaan. Ya. Itu perbedaannya pada saat dipilih. Memilih si orang itu hak dia. Tapi pada saat terpilih orang, ya dia harus mengakui orang yang dipilih. Masa masih dibeda-beda terus dia. Tidak usah dikasih dia, itu bahaya. Tapi kepedulian juga yang lain itu di dalam rekam pelayanan, misalnya sesama teman bekerja. Ya, bagaimana kita peduli itu dengan tugas teman yang begitu padat, banyak, coba kita. Itu dari sisi bagaimana kepedulian kita dengan sesama teman melaksanakan tugas. Silakan teman-teman terjemahkan kepedulian kita ada di mana? Selain seorang PNS sebagai penyelenggara, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelaksana kebijakan. Tempatkan hal itu kepedulian kita. Itu di dalam tataran kita melaksanakan tugas. Bagaimana tataran kita di masyarakat? Kepedulian kita seperti apa? Itu dibangun juga. ASN tidak ada berarti dalam lingkup ruang lingkup tugas kerjanya. Kita juga ASN setelah menjadi masyarakat, bagaimana kita? ASN kita itu melekat pada diri kita, biar ada di mana saja. Coba kalau kita melakukan sana, siapa itu? Si A, kerja di mana dia itu? Oh, kerja di rumah sakit anu dia itu. Nah, itu di FB itu. Pertanyaan itu selalu di FB. Kan tak ikut-ikut lagi kita punya institusi. Coba kalau baik ada, oh dia siapa itu? Anak siapa? Dia kerja di mana? Oh, pantas, bagus itu rumah sakitnya. Memang dia punya orang kan terbawa itu. Kepedulian itu terbangun dari masalah itu. Kemudian itu ada keselarasan di dalam melaksanakan tugas. Ya. Jadi itu teman-teman intinya ini dalam hal harmonis ya. Jadi suka menolong orang lain dari sisi perilaku, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jangan itu perbedaan dijadikan satu tantangan di dalam melaksanakan tugas. Dan kalau saya mohon maaf, kalau saya pinjam Pak Ahmad punya kata atau Pak Muhammad, perbedaan itu adalah rahmat. Ya, betul ya. Nah, jadi jangan perbedaan itu dibilang kiamat. Padahal perbedaan itu adalah rahmat. Yang penting bukan Pak Rahmat tadi. Pak Rahmat itu kan tadi yang positive evaluator. Oke, teman-teman. Jadi inti daripada harmonis itu ya ini. Jadi kita itu kerja apapun saja dengan menggunakan beberapa unsur faktor-faktor yang terkait dengan kerjasama itu, sehingga kita punya satu hasil mempunyai kesatuan yang luhur, kata luhur. Oleh karena itu penting itu suasana harmonis harus dibangun. Ya. Jadi kita itu harus bagaimana secara individu di lingkungan kita bekerja itu menciptakan kondisi ya, yang saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk meningkatkan. Jadi ini intinya itu bekerja sama dan berkolaborasi. Kalau kolaborasi lagi itu apalagi di elaborasi paling ke bawah lagi itu namanya koordinasi. Ya.
Bagaimana? Jadi kalau menjalankan kolaborasi intinya itu kerjasama dan koordinasi. Cuma ini kadang-kala di IB itu saya lihat, IB itu koordinasi itu cuma diartikan kor dengan nasi. Kalau ada nasi bisa bawa kor dia. Tapi kalau tidak ada nasi dia tidak bawa kor. Berjalan sendiri dia. Ama, ini saya punya teman satu ini. Nanti kalau tidak ada nasinya baru dia mau koordinasi. Setelah ada nasinya dia bawa kor di lain dia. Kan? Itu di IB itu. Di IB. Oke, teman-teman, itu pentingnya kita melakukan suara. Itulah suasana harmonis kita. Ini di harmonis ini satu lagu yang saya coba nanti kalau dibuka silakan. Itu ada makna kata di lagu itu. Oke, nah, bagaimana peran kita ASN mewujudkan harmonisasi itu sebagai aparatur negara? Itu tadi saya bilang harus bersikap netral, adil, jangan ada membeda-bedakan ya. Nah, ukuran adil juga itu tidak berarti mungkin ya, ada kadang-kala orang mengartikan adil itu kau satu saya satu, kau dua saya dua, itu adil, itu merata bukan adil. Kalau adil itu dia ini kalau tangannya kau satu, dia balik di sana satu, dia balik lagi di sini satu, dia ulang lagi satu di sini, lagi satu di tiga dia, itu bukan adil. Pengertian adilnya, adil dalam arti itu secara proporsional. Adil. Seperti itu. Adil, walaupun kita punya kerja, dia sama dengan si yang tidak bekerja. Masa kita memberikan nilai dia yang sama dengan orang yang bekerja. Ya, itu kan tidak mungkin ya. Jadi itu seperti itu, ASN itu bagaimana ya. Kemudian juga ada bangun atas perbedaan. Ya. Ini intinya harmonis. Kalau kita tidak membangun itu, ada harmonisasi di antara kita. Kalau saya ingat jangan harmonisasi di antara kita, berarti jangan ada dusta di antara kita. Kalau bilang begini le, pada lain-lain le. Begini lagi ini tidak le. Nah, seperti itu. Baik, kemudian teman-teman, nah, kita masuk di pada loyalitas. Nah, ini tadi di loyalitas tadi ada harus kita itu setia ya. Nah, ini kalau kode etiknya 3 unsur ini harus menjadi tatanan kita agar kita loyal dalam arti kata berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan mengutamakan kepentingan kelompok, bukan mengutamakan kepentingan pimpinan kepentingan, tapi unsurnya apa? Unsur untuk mewujudkan peningkatan itu melaksanakan itu, kunci kita itu adalah harus berkomitmen, memiliki dedikasi, punya kontribusi, rasa nasionalisme itu ada rasa pengabdian kita. Ini kata-kata kunci itu nilai dasar daripada loyalitas itu. Ini yang saya kemukakan ini saya coba ya ambil dari LAN RI waktu kita webinar kita mengikuti ini, kita juga dilatih. Ini yang diambil dari modul yang teman-teman baca. Nah, ini cuma ringkasan saja. Kalau teman-teman sudah baca modul secara rinci detail itu, ini arti komitmen seperti apa, dedikasi seperti apa, bagaimana mengimplementasikan itu, ya itu jelas itu terinci. Nah, kita hanya mengingatkan teman-teman inilah nilai-nilai dasar yang harus kita pegang di dalam supaya kita itu loyal di dalam bernegara, berbangsa, khususnya di dalam melaksanakan tusi kita untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat menjadi puas. Oke, nah unsur itu panduan tadi perilaku itu teman-teman ada tadi panduan perilaku 1. Perilaku 1 itu misalnya nih memegang teguh ya sampai pada setia pada angka serta pemerintah. Kalau 2 itu menjaga nama baik sesama ASN ya, pimpinan instansi, dan 3 itu menjaga rahasia jabatan. Artinya itu core daripada value ASN dari loyal itu, inilah panduan yang harus kita miliki. Nah, ini sikap loyal kita sehingga kita dapat mengaktualisasikan
bagaimana kesadaran kita bela negara. Kemarin di agenda 1 teman-teman kan sudah diberikan pemahaman paling tidak represi kaitan dengan bela negara, ada kewaspadaan makanya ya, kesiapsiagaan itu sudah diberikan oleh teman kita di agenda 1. Nah, konsep loyal sendiri itu baik ada internal maupun secara eksternal. Cara internal itu harus kita memaknai loyal itu dan bagaimana loyalitas. Bagaimana urgensinya loyalitas kita pada ASN. Tadi saya sudah kemukakan peran kita itu seperti apa. Itu di konsep loyal. Ya. Sedangkan konsep loyal lain itu bagaimana membangun perilaku loyal itu dari sisi konteks umum bagaimana, memantapkan wasbangnya sebagaimana, dari meningkatkan nasional atau bela negara seperti apa. Ya. Itu konteks perilaku loyal itu kemarin sudah disampaikan dari Pak Teri Satu. Nah, sedangkan loyal kita dalam konteks organisasi pemerintahan, ini kita punya komitmen, ada sumpah janji kita sebagai ASN. Itu seperti apa? Ini kalau di agenda 3 nanti teman-teman akan belajar bagaimana manajemen ASN, sehingga menghasilkan smart governance yang diikuti dengan smart ASN. Manajemen ASN sama smart ASN melahirkan smart governance, pemerintahan yang baik. Oleh karena itu di sini juga harus di loyalitas dalam konteks manusia itu kita menegakkan disiplin. Kalau kita tidak disiplin terhadap waktu, berarti kita tidak loyal terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi, khususnya pemerintah, di mana teman-teman bertugas. Kemudian melaksanakan fungsi ASN tadi sebagai pelayan masyarakat utamanya, ya. Pelaksana kebijakan itu bagaimana kita melaksanakan itu dengan prinsip-prinsip loyal tadi. Kalau prinsip-prinsip loyal tadi itu kan harus komitmen, dedikasi, punya kontribusi, ya, itu intinya. Baik, ini antara ini adaptif. Kalau adaptif itu, ya ini dituntut kita. Kalau adaptif kita menyesuaikan, intinya kata itu menyesuaikan dengan diri kita menghadapi satu mana tempat teman-teman itu bertugas, di mana teman-teman itu menjalankan fungsinya. Mendapat menyesuaikan atau bisa malah menggerakkan satu perubahan. Yang tadi adaptif itu yang tadinya biasa-biasanya, yang dulu dia bilang dulu-dulu, ya, padahal itu dulu-dulu tidak sesuai zamannya, dengan suasana sekarang yang memang suasana yang sangat menuntut adanya perubahan di zaman teknologi, maka kita harus melakukan satu inovasi itu dalam bentuk apa? Saudara, misalnya dalam layanan saudara itu tadi saya sudah contohkan layanan kita di misalnya di pelayanan kesehatan, saya kenal sekarang itu pelayanan BPJS itu sudah sangat inovasi, sangat perubahan sekali ya. Kemudian saudara teman-teman ini di dalam adat ini menyesuaikan di perubahan di mana institusi atau organisasi melaksanakan atau perkembangan ya di dalam satu layanan ini teman-teman harus cepat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan tersebut. Itu panduan itu. Kemudian paling inti itu adalah teman-teman itu mempunyai ya perilaku bertindak proaktif. Tunggu dokter. Kadang-kala pasien itu saya mau itu di FB lagi tapi itu di FB itu kan di sini. Oke, ini artinya teman-teman itu bertindak proaktif, menyesuaikan dengan situasi yang ada. Jangan pakai yang dulu-dulu lagi ya. Oke, baik teman-teman, dari adaptif ini ya, apa itu? Nggak usah saya bilang adaptif, tentu teman-teman itu bagaimana kita menempatkan kalau ciri kita itu untuk mencapai satu
tugas kebutuhan itu dengan adanya lingkungan-lingkungan yang berubah sangat cepat. Itu menurut Robbins. Jadi kita harus cepat menyesuaikan dengan suasana, kondisi, situasi kerja kita yang sudah coba canggih. Kalau ini sebenarnya saya memberikan tugas, tapi ini saya tidak kasih tugas bagaimana merumuskan pemahaman hasil dari diskusi tempat pada adaptif di suasana kerjanya, tapi saya nanti bikin tugas yang baru. Oke, kalau saya tambah ini nanti lama-lama kalau banyak tugas, yang lain tidak bisa dipahami. Oke. Nah, ini ada 5 unsur menurut Peter bagaimana kita di organisasi pembelajaran kita itu supaya ASN itu memiliki budaya dan nilai-nilai. Salah satunya itu pegawainya itu harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Nanti ada personal mastery-nya. Jadi jangan berhenti belajar. Intinya itu supaya bisa mengadaptasi atau menyesuaikan dengan sesuatu lingkungan di mana tugas di kepercayaan diberikan kepada kita, itu tentunya kita tidak bisa jangan mudah berhenti, jangan cepat berhenti, jangan cepat puas, tapi malah kita tingkatkan ya, ke pengetahuan kita, keterampilan kita, ya, seperti sampai bagaimana kita itu memiliki mental model yang mencerminkan organisasi yang ingin diwujudkan, seperti itu. Itu kita mengadaptasikan diri. Baik, ini terakhir ini adalah kolaboratif. Di dalam kata kunci berakhlak. Ya. Nah, kata kunci dari kolaboratif itu, yaitu tadi membangun kerjasama yang sinergitas. Nah, bukan kerjasama yang tidak sinergitas. Kadang-kala itu tadi, kalau bicara koordinasinya dia mau sinergitas. Nasinya kalau ada nasinya, aduh seperti ada nasinya, aduh mari kita buat koordinasinya. Tapi kata kunci daripada kolaboratif itu intinya kita punya sikap, ya, kita punya mental untuk bekerja sama. Kalau niat kita tidak mau bekerja sama, jangan berharap itu kolaboratif terjadi. Kenapa itu harus ada kolaboratif? Itu tadi saya katakan, tidak bisa pekerjaan itu kita laksanakan. Satu pekerjaan itu pasti membutuhkan unit lain untuk bekerja. Atau pasti kita membutuhkan teman kita untuk bekerja. Nah, kalau kita sendiri mungkin bisa kita capai, tapi lama waktunya. Atau mungkin hasilnya tidak terlalu maksimal. Tapi kalau kita bekerja sama dengan orang lain, jadi itu dijamin kemungkinannya itu hasilnya agak bagus, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kunci daripada kerjasama dengan unsur sinergitas itu tentu kita berharap tujuan akhirnya itu supaya hasil-hasil yang kita peroleh itu menjadi lebih baik. Kalau dibanding kita bekerja sendiri, pada kita membutuhkan tugas kita itu butuh orang lain, ya. Seperti itu. Jadi ini mungkin ada teman yang bisa memberikan contoh, misalnya di unit kerjanya itu, ya, di mana ada tusinya yang tidak butuh kerjasama dengan orang lain, atau memang perlu kerjasama dengan orang lain. Ada yang bisa memberikan gambaran? Silakan. Pak Ibu Sofiana, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kalau menurut saya kalau sesuai dengan tugas saya di Puskesmas yaitu promosi kesehatan kolaboratif di tempat kerja itu kolaborasi antara petugas gizi dan petugas posyandu atau sebagai saya seorang promosi kesehatan, begitu Pak. Nah, bentuk kerjasamanya, koordinasinya atau sinergitasnya seperti apa? Kalau promosi kesehatan di posyandu itu tugasnya untuk memantau posyandu itu apakah dia stratanya baik atau tidak, itu diperlukan kolaborasi dengan petugas gizi, di mana petugas gizi itu punya wewenang
di posyandu juga Pak, seperti itu. Contohnya kalau dia pengisian KMS, kemudian dipantau di pemantauan KMS itu, maka di situ dilihat apakah strata posyandu itu bisa baik bisa meningkat atau tidak sesuai dengan tugas dari promosi kesehatan itu Pak. Baik, itu dari saya Pak. Terima kasih. Nah, itu berarti ibu punya tangan itu ada di posyandu yang bisa membantu tugas ibu, kan begitu? Iya, iya Pak. Sehingga kalau ibu laksanakan sendiri ini, nah bayangkan saja itu berapa posyandu itu. Nah, itu intinya. Artinya kita dengan bekerja sama dengan posyandu mensindirikan tugas-tugas ibu, berarti itu paling tidak menghemat waktu, menghemat segala sesuatu itu, sehingga yang tadinya kita kerja sendiri dikerjakan oleh orang lain dengan beberapa luas kerjanya, itu gunanya. Ya. Coba bayangkan kalau ibu kerja sendiri itu, saya tidak bayangkan. Tapi kalau ada doinya bisa kerja sendiri itu, Bu. Bisa jalan sendiri itu. Susah juga Pak, karena kalau di tempat saya bekerja nanti di Puskesmas Lembasada itu ada 19 desa. Jadi saya rasa saya tidak bakalan bisa meskipun uangnya banyak Pak. Memang ya. Jadi saya sangat ada mantik kepada teman-teman. Saya pikir kita tidak, saya mohon maaf kalau saya memberikan gambaran itu orientasinya kepada tidak. Saya cuma memantik saja. Ternyata teman-teman punya pikiran orientasi pada tugas. Ya, jadi kalau bicara ASN berahlak, belum teman-teman saya sampaikan, kelihatannya di tugas teman-teman sudah mau menerapkan ASN berahlak ini dari unsur kolaboratif. Seperti di contohnya Sofiana. Mungkin ada yang lain, silakan. Memberikan contoh, saya penekanan di kolaboratif ini. Ada? Waktu kita 9 menit lagi. Oke, kalau tidak ada kita selesaikan. Ya. Nah, jadi yang proses yang kita harus lalui menjadi kita kolaborasi, ya, ada beberapa. Nah, pertama ya kita harus membangun kepercayaan dengan stakeholder atau mitra kita. Kemudian kita bagaimana melakukan negosiasi yang bersungguh-sungguh sampai bagaimana kita ada kejelasan di mana kita berkolaborasi itu. Artinya atau ada permasalahan yang dihadapi kita secara bersama-sama bisa kita lakukan. Dan tentunya mengidentifikasi itu dalam berkolaborasi itu forum itu dipercaya oleh lembaga publik atau lembaga, nah, contohnya lembaga pemerintahan, tentu lembaga publik yang terkait dengan pelayanan terhadap publik atau lembaga-lembaga yang tentunya ya, terlibat langsung terhadap di mana tusinya itu pada masyarakat. Kemudian ini kalau pada peserta itu forum itu dia harus punya aktor, harus ada aktornya dalam. Non estetnya itu kalau aktornya itu misalnya di tusinya itu ibu, macam ibu tadi, ibu punya aktor ibu itu punya tugas ini, saya mau kolaborasi dengan siapa saja. Nah, ibu mau gunakan berarti teman-teman di posyandu, ibu sebagai aktornya. Saya membutuhkan teman kerja itu di posyandu seperti apa, itu dimaksud aktor. Kemudian ada peserta itu harus terlibat langsung di dalam bagaimana kita melaksanakan itu. Ya. Ibu punya tugas promosi itu. Terlibat mereka seperti apa kita harus lakukan itu. Nah, pada saat pengambilan keputusan ternyata seperti ini. Kalau diperlukan, ya, ternyata hal itu agar layanan misalnya ibu tadi di promosi itu sehingga mengenai sasaran, nah, tentu kita punya ada keputusan yang kita hasilkan, ya, tentu dengan cara mengkonsultasikan, ya. Apakah mengkonsultasikan sesama tugas, tentu kita menggunakan juga bisa orang lain, ya, ya seperti itu. Jadi ini ada beberapa unsur yang teman-teman, yaitu kalau menurut si Ansel itu ada 6 unsur itu kalau supaya kolaborasi ini bisa terpenuhi, tinggal kita memanai seperti apa. Jadi kalau kita kolaborasi kita itu fokus
apakah kita bicara kebijakan publik atau bicara tentang manajemen. Jadi dia salah satunya itu fokus. Jangan kita mau kolaborasi yang tidak fokus. Mau kolaborasikan yang lain yang kita laksanakan. Daripada tugas ini ya teman-teman saya sudah share, silakan. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individu itu teman-teman ini membuat ada 7 komponen itu, buatlah ringkasan. Apa yang saudara tahu terhadap 7 komponen tadi. Itu ringkasan saja dibuat. Ya. Apa itu berorientasi pelayanan ringkas? Tentu Bapak punya referensi, ada modul ya, atau mungkin bahan yang ada yang saya sampaikan, silakan diringkas. Yang paling penting di sini videokan. Jadi apa isi pengalaman yang saudara, tunggu saya izin saya pakai headset. Nah. Oke. Halo. Halo, Dek. Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke, deh. Jadi intinya ini saudara membuat melalui video rekaman. Kemudian itu pengalaman saudara oleh baik dalam saya memberikan pengarahan ini dapat diasinkronus, artinya di proses pengarahan. Itu saudara cerita di dalam bentuk video, nanti teman-teman kirim. Nah, kesulitan kadang-kala teman-teman itu mengirim video, itu Bapak buat dulu linknya. Nanti yang dikirim itu linknya. Ya, nanti kita buka. Nah, kemudian di tugas kelompok, saya sudah bagi 3 kelompok. Ya, ini teman-teman mengidentifikasi. Ya. Ini bisa diperoleh dari media cetak atau elektronik. Khususnya saudara melihat sejauh mana ada PNS, pejabat atau OPD yang di mana melanggar daripada nilai-nilai dasar PNS. Tadi ada 7 ya. Saudara deskripsikan ya dengan teman-teman. Mulai bagaimana kasus tersebut saudara identifikasi, apa penyebabnya, terus apa nilai-nilai dasar yang dilanggar, dan apa saudara punya strategi menyelesaikan solusinya di kelompok itu. Saudara saya sudah bagi 3 kelompok, ini dikejar kelompok. Nah, kemudian ini keterangan tugas itu diupload tanggal 23 Mei. Itu jam 9 WITA ya. Jam 9 WITA bukan jam 9 malam. Kemudian nanti tugas kelompok dipaparkan ya pada tanggal 23, tapi karena tanggal 24 nanti kita lihat waktu pembelajaran, nanti kita minta kepada Pak Rahmat karena bertepatan waktu saya menguji. Kemudian ringkasan ini dilakukan nanti pada waktu itu di tanggal 20, nanti pengganti tanggal 24 itu nanti saudara-saudara teman akan menyajikan ya, hal tersebut di pertemuan kedua. Intinya itu. Baik teman-teman, dari tugas ini ada yang ditanyakan. Dan ini saya sudah share di LMS. Kelompok juga saya sudah bagi. Baca ya. Bagi 3 kelompok, ada ketua kelompok. Nah, seperti itu. Sambil menunggu kita ke room besar, tapi saya pikir secara detail materinya ini, secara konsepnya itu saya sudah sajikan, saya sudah sampaikan bahwa kita proses pembelajaran orang dewasa, seperti teori taksonomi belum tadi, sudah memahami, di slide itu cuma saya sudah bantu. Nah, ini dalam bentuk tabulasi. Nanti ini ada link
kita putar di pertemuan kedua. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Dengar suara saya? Halo? Halo? Ya, dengar Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti cukup jelas ini. Ya. Halo? Jelas, Halo, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, nah, jadi kalau cukup jelas, silakan teman-teman kerja ya. Baik secara individu itu ada 2 tugas. Satu tugas meringkat, satu membuat learning journalnya. Learning journal itu dibentuk video. Karena di tugas ringkasan sudah ada, makanya saya tidak buat lagi untuk di learning journal itu dalam bentuk ringkasan, tapi langsung dalam bentuk videonya. Oke. Kelompok sudah ada. Siapa yang sudah lihat? Sudah masuk LMS? Pak Ahmad sudah lihat? Pak. Ya, kan? Ya, Pak, sudah lihat. Teramin ya? Siapa yang ada tadi? Saya tidak. Putus-putus, silakan. Ada yang ditanya, silakan. Nah, kita bergabung sudah, Bung Besar. Kita ketemu di pertemuan kedua. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu fasilitator yang waktunya masih menjelaskan terus harus saya tutup, Pak. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf karena waktu telah selesai dan mendekati waktu Jumat selama 2 JP. Dan mudah-mudahan sudah ada penugasan yang disampaikan Pak Sigit, Pak Wahab, ada tambahan mungkin? Sudah ada, saya sudah pas waktu. Oke. Saya tadi mau salam keluar tapi sudah tertutup salam saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini karena memang sibuk dan mungkin jam 1 lagi masih ada kelas. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita doakan semoga Bapak Ibu fasilitator tetap diberikan kesehatan sehingga dapat membagikan ilmunya kepada kita. Ruangan ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Rahmat yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukmin. Ya Allah, Pak Kabit mengawal langsung. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mukmin. Pak Kabit tidak ada. Terima kasih Pak. Oke, saya tutup ruangannya ya. Terima kasih. Terima kasih.